Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding, channel yang akan membahas seputar mobile development, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Dart atau Flutter. Beberapa jam yang lalu, saya mengupload konten tentang membuat aplikasi counter app menggunakan package Flutterblock versi 8. Di sana saya menyinggung tentang polymorphism. Dan ternyata setelah saya cek di kolom komentar, ada beberapa teman yang komen untuk membahas tentang konsep abstrak dan polymorphism tersebut. Dan saya pikir ini pertanyaan menarik. Mungkin di video kali ini kita akan membahasnya, namun kita awali dari konsep inheritance, karena polymorphism itu ada hubungannya dengan inheritance. Langsung saja tanpa menunggu lama, kita masuk ke pembahasannya. Saya kenalkan dulu 4 konsep dasar atau pondasi pada object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, di mana 4 konsep dasar atau pondasi tersebut adalah yang pertama inheritance, lalu yang kedua encapsulation, yang ketiga abstraction, dan yang keempat polymorphism. Pada video kali ini kita akan awali dengan mempelajari konsep dari inheritance, yang nantinya untuk konsep-konsep yang lain mungkin akan kita bahas juga jika teman-teman setuju. Namun jika tidak, ya tidak apa-apa. Oke, sekarang kita awal dari inheritance teman-teman ya. Oke, sekarang kita awal dari inheritance. Baik, teman-teman semuanya, di sini ya saya akan jelaskan dulu dari konsep dasarnya. Nanti kita coba implementasikan by code atau dengan kode. Dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Dart untuk implementasinya. Oke, sekarang kita bahas apa itu inheritance. Oke, teman-teman, inheritance jika kita artikan yaitu dia adalah pewarisan. Pewarisan berarti ada sesuatu yang diturunkan kepada bawahannya, sehingga ada 3 bagian atau 3 komponen dari pewarisan tersebut. Yang pertama, ada yang mewariskan, lalu yang kedua ada yang diwarisi, lalu yang ketiga ada yang menerima warisan. Jadi 3 bagiannya, ada yang mewariskan, lalu ada yang diwarisi atau warisannya ya, lalu yang ketiga ada yang menerima warisan. Oke, kita jelaskan by contoh ya. Saya buka ini. Misal di sini saya punya sebuah objek. Saya beri nama objeknya Bapak. Oke ya, Bapak aja ya. Saya beri nama objeknya Bapak. Lalu di sini si Bapak itu punya, yang pertama punya mobil misalnya ya, lalu rumah, lalu aset lainnya ya. Jadi Bapak itu punya ini, saya kasih garis panah ya.
Yes. Bapak itu punya rumah ya. Ini saya kasih keterangan supaya teman-teman gak bingung. Punya, ini saya kecilkan ya fontnya. Yes. Oke. Lalu di sini ada si anak. Ada si anak. Kita kasih nama anak. Oke ya, tenang. Ada si anak. Nah, di mana si anak ini mendapatkan warisan dari si bapak? Arah panahnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, mendapatkan warisan. Sehingga si anak ini dia juga punya ini ya akhirnya. Nah, kita taruh sini. Juga punya rumah, mobil, dan asetnya. Nah, konsep dari pewarisan yang saya sebutkan tadi, 3 komponennya, ada yang mewarisi, yaitu yang mewarisi adalah si anak, lalu ada yang memberikan warisan, yaitu si bapak, lalu ada yang diwariskan, yaitu mobil, rumah, aset. Nah, sekarang dari contoh ini coba kita bawa ke pemrograman. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan konsep tadi di dalam pemrograman. Misal di sini, oke, saya punya kelas yang namanya hero. Lalu si hero ini punya properti dan metode tentunya ya. Misal kita kasih dia punya nama, lalu juga punya mungkin ability, mungkin juga punya move, misalnya metode move. Yes, kita sini ya, taruh sini sebelahnya. Oke. Lalu kita akan membuat turunannya, dimana misal di sini kita buat sebuah hero, yaitu misalnya kita kasih nama ya, misalnya hero magic. Lalu ada punya juga, kita copy aja. Lalu di sini lalu ada misal hero assassin. Lalu yang terakhir coba kita buat hero tank ya, seperti Mobile Legends itu. Punya hero tank, taruh sini ya. Sorry, saya punya hero tank. Nah, sekarang hero magic, hero assassin, dan hero tank ini akan mewarisi name, ability, dan move dari kelas hero. Seperti ini ya arah panahnya. Kita berarti seperti ini. Yes. Kenapa arah panahnya dari bawah ke atas ya? Karena sebetulnya yang mendapatkan warisan itu adalah hero magic, hero assassin, dan hero tank. Dari sini akhirnya karena hero magic, hero assassin, dan hero tank itu mewarisi properti dan metode milik si hero,
maka hero tersebut ya juga memiliki name, ability, dan method move. Lalu apa sih sebenarnya fungsinya memahami inheritance ini? Yuk kita coba terjemahkan di kode ya. Oke, misal seperti ini teman-teman tadi punya kelas hero ya, kita buat satu string name, misal kita kasih nama hero, lalu kita punya juga integer mungkin ability, kasih null, dan method move ya, kita buat method void move. Kita print saja do something with moving. Yes, seperti ini ya. Nah, jika kita tidak memanfaatkan konsep dari pewarisan atau inheritance, maka ketika kita punya objek lain seperti tadi kelas dari hero magic, yang mana hero magic ini juga punya name, punya ability, punya move, maka kita pasti akan seperti ini ya, string name sama dengan hero magic, lalu int ability itu sama dengan misalnya null, lalu void move kita print aja, yaitu hero magic moving. Seperti ini. Wah, ngetik panjang ya, pasti teman-teman akan jadi gini, kan bisa copy paste ya, kita copy paste aja ya. Oke, kita solusinya copy paste. Misal tadi ada hero assassin ya, assassin. Oke, lalu kita copy paste ini ya. Nah, lalu kita edit hero assassin, boys. Good. Lalu misal lagi tadi terakhir hero tank, copy paste lagi, edit. Waduh, nambah jam aja ini. Nah, nih sudah ya, copy paste selesai masalah. Sebenarnya kalau kita lihat yang teman-teman lakukan tadi itu tidak masalah, tidak error. Namun jika ternyata semua hero ini memiliki yang namanya metode, misalnya fly, metode fly, print do something with fly. Oh, no play. Fly. Nah, ketika teman-teman ini, wah berarti harus copy paste semua ya ke semua kelas. Nah, ini tentunya sangat capek ini bagi yang malas ngoding, atau mungkin membernya capek ngodingnya Mas Denny. Waduh, cara apa ini Pak? Seperti itu ya. Nah, wah, kita melakukan pekerjaan yang sama sebanyak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Wah, kodenya sama, hanya beda mungkin nama ya. Nah, disinilah konsep dari inheritance sangat penting dan sangat berguna. Dimana karena hero magic, hero assassin, dan hero tank itu memiliki properti yang sama dan metode yang sama dengan hero, kita cukup memanfaatkan konsep inheritance, yaitu untuk tidak konsep inheritance dibuat dengan cara seperti berikut. Ya, kita hapus ya ini properti di dalam hero magic, kita save. Nah, kita tinggal tambahi extend, yaitu
warisi. Mewarisi dari mana? Mewarisi dari hero. Nah, seperti ini. Ini sama ya. Sama, kita mewarisi dari hero. Sama, mewarisi dari hero. Wah, lebih pendek ya, lebih singkat. Dan ini kalau kita jalankan, hero magic, hero assassin, dan hero tank akan punya properti dan metode yang dimiliki oleh hero. Yuk, kalau nggak percaya kita coba ya. Sini kita buat kelas yang namanya hero magic. Kita kasih HM, misalnya hero magic sama dengan hero magic. Kalau kita print HM titik, nah dia punya ability, punya name juga, punya flag, punya move. Oke, kita move ya. Oke, karena dia print ya, kita nggak boleh masukkan dalam print lagi ya. Nah, kalau kita save, kita running ya di sini. Saya masuk ke dalam kode pin, Datran inheritance. Yes, do something with moving. Muncul ya. Nah, itulah salah satu dari manfaatnya. Dan kita coba kembali ke slide. Dari sini teman-teman akhirnya tahu hubungan apa yang terjadi antara hero magic, hero assassin, dan hero tank dengan hero. Maka hubungannya adalah is a. Nah, teman-teman, ya ini is a ya. Nah, dia adalah is a. Artinya apa? Bahwa hero magic, hero assassin, dan hero tank termasuk dari hero. Oke. Ini maksudnya apa? Is a. Jadi seperti ini. Jika, nah di sini, jadi begini maksudnya. Misal saya punya hero tank ya, HT, yaitu hero tank. Karena hero tank, hero magic itu adalah is a ke hero, artinya dia adalah hero. Kalau kita cek print HM is hero, lalu kita cek juga misalnya print HT is hero, apakah dia hero? Kalau kita running lagi, harusnya true ya, karena dia hero. Nah, true. Namun kalau kita lihat lagi, hero bukan is a ke hero magic, bukan is a ke hero assassin ya. Sehingga kalau kita jalankan apakah HT ini hero assassin, ya tentu jawabannya bukan ya. False, karena dia tidak memiliki hubungan is a. Mantap ya teman-teman ya, paham sekali. Nah, konsep pewarisan sebenarnya tidak hanya ini. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya perubahan behavior. Nah, contoh ini kalau saya print ya, saya panggil ini, saya tampilkan. Kita buat juga ya hero assassinnya ya, hero assassin HA. HA sama dengan hero assassin. Ini kalau saya panggil dari mulai HM titik fly, lalu saya duplikat, kita ganti jadi HT, yang terakhir HA. Save, kita clear terminalnya, kita running lagi. Wow, lihat, perhatikan semuanya. Maka akan mengumpulkan semuanya do something with fly. Yang moving ini ya, memanggil yang atas ini. Karena konsep dari inheritance juga bisa mengubah behavior, maka kita bisa mengubah behavior dari metode fly dan move yang dimiliki sama hero. Jadi begini, hero magic, hero assassin, dan hero tank itu sama-sama bisa terbang.
cuma dia beda cara terbangnya. Nah, sekarang gimana cara mengubah behavior parentnya tadi? Oke, kita apa ya? Oh iya, tadi saya menyebut parent ya. Oke, saya back lagi ke sini ya, biar teman-teman bisa paham catatannya. Jadi hero ini kita kasih kotak ya lagi ya. Kita copy aja dari kotak ini di sini ya. Disebut juga dengan yang namanya, oke, sebut juga dengan yang namanya superclass, lalu atau juga bisa disebut dengan yang namanya parent class, parentnya ini, atau juga yang namanya base class. Ya, jadi kelas yang mewariskan itu disebut dengan superclass, parent class, dan base class. Lalu untuk kelas yang diwarisi disebut dengan apa nih? Oke, kita sebut dengan yang namanya dulu kita copy ya. Nah, disebut dengan yang namanya subclass. Lalu juga bisa disebut dengan child class atau juga dengan derived class, kelas waris. Mantap ya, paham ya. Nah, oke. Sehingga kalau teman-teman nanti mungkin ada istilah parent class, subclass, itu apa, teman-teman sudah paham. Oke, sekarang kita back lagi ke sini ya. Nah, sekarang kita mau mengubah behavior dari parentnya. Gimana caranya? Kita tinggal menambahkan yang namanya keyword override. Nah, override di sini. Oke, teman-teman tinggal panggil lagi metodenya void, yaitu misalnya kita mau fly ya, kita override fly, kita print, lalu kita tulis di sini hero magic fly. Yo, fly. Nah, yes. Sekarang ya kalau kita perintah di awalnya dia do something with fly, kalau kita jalankan ulang lagi, biar ini enggak jalan, kita kasih komentar ya, nanti mau lagi nih. Oke, save, jalankan lagi. Yes, lihat hero magic fly. Yes, inilah yang dimaksud dengan mengubah behavior dari parentnya. Jadi inheritance tidak hanya mewariskan ya, tapi juga bisa mengubah behavior dari warisannya. Mantap. Nah, seperti inilah konsep atau basic dari inheritance, yang nantinya konsep ini akan banyak dipakai di pemrograman khususnya Flutter. Dan dari konsep ini nanti kita akan coba bahas tentang pertanyaan tadi ya, Mas Krisna sama Mas Budiman, apa itu polymorphism. Itu saja, supaya videonya nggak lama. Nanti kita bahas di video selanjutnya tentang 3 dari konsep OOP. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah, terima kasih.